warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurani Ramadhani dengan NIM 2102539, kelas 4B, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bukawiyah MPD. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS yang berjudul Kegiatan Ekonomi, meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kelas 4, tema 4, subtema 2. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Syifa. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik muatan IPS tema 4 subtema 2 tentang kegiatan ekonomi. Namun, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan ekonomi terdiri atas yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut produsen. Anak-anak, salah satu contoh proses produksi adalah penjahit yang menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut juga sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting, sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan barang ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari, lalu pemenuhan kebutuhan makanan, dan juga pakaian dan lain sebagainya. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari alur dari kegiatan ekonomi. Namun, pernahkah kalian memikirkan bagaimana alur kegiatan ekonomi dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari? Nah, untuk itu mari anak-anak simak skema kegiatan ekonomi yang sudah Ibu buat di sini. Ibu mengambil contohnya adalah perkebunan teh. Nah, teh ini sebelum kita konsumsi dan kita dapatkan pertama kali harus ditanam terlebih dahulu. Ditanamnya pastinya di perkebunan oleh petani teh. Nah, dari teh yang sudah ditanam oleh petani tersebut,
kemudian akan dipanen untuk selanjutnya dibawa ke pabrik pengolahan teh. Nah, di pabrik pengolahan teh ini, teh akan diolah menjadi berbagai jenis. Misalnya, ada minuman teh siap saji, dan ada juga teh yang harus diseduh terlebih dahulu baru bisa dikonsumsi. Lalu, setelah proses produksinya selesai, teh tersebut akan didistribusikan. Nah, setelah didistribusikan, teh tersebut akan dijual di swalayan ataupun pasar-pasar tradisional. Setelah dijual di pasar-pasar tradisional, teh tersebut bisa kita beli untuk kemudian dikonsumsi. Pada setiap kegiatan ekonomi, dari skema tersebut ternyata melibatkan beberapa pekerjaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada kegiatan produksi yang terdapat di gambar 1 dan juga 2, jenis pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan produksi adalah petani teh dan juga buruh pabrik. Petani teh ini adalah pihak yang berperan sebagai pemanen teh, yang nantinya akan dibawa atau disalurkan ke pabrik teh. Nah, saat tiba di pabrik teh, buruh pabrik akan memproduksi teh yang kemudian akan dijadikan teh instan, yang siap minum ataupun teh yang harus diseduh terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kegiatan ekonomi distribusi yang terdapat dalam gambar 3 dan juga 4. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam distribusi adalah distributor teh dan juga pedagang teh. Distributor ini berperan sebagai pihak yang mendistribusikan atau menyalurkan teh ke berbagai wilayah, dan pedagang teh adalah pihak yang bertugas untuk menjual teh ke konsumen. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi yang terdapat pada gambar 5. Jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan konsumsi adalah orang yang menyeduh teh untuk diminum atau konsumen. Nah, anak-anak, sebagai tugasnya silakan mengerjakan tugas di Quizizz dengan 10 pertanyaan. Link dan kode game juga Ibu taruh di deskripsi. Jangan lupa materinya dipahami lagi dan kerjakan juga tugas yang Ibu berikan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak dengan baik. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diakhiri dengan mengucapkan billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.